Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU, senang sekali karena program Teras TVMU UHAMKA bisa kembali hadir menemani dan juga membersamai Anda semuanya bersama dengan saya Vini Alwiani. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar dunia puisi, yaitu tema kita adalah menjadi duta puisi esai inovatif dalam pengembangan sastra Indonesia. Bersama dengan salah satu mahasiswi berprestasi UHAMKA dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UHAMKA, yaitu ada Reyhani Ikhlas. Langsung aja nih kita sapa, sudah ada di samping saya. Halo, Assalamualaikum Hani. Halo Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Hani ya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat juga. Makasih Hani sudah bersedia bergabung ini berbagi cerita nih sama teman-teman pemirsa TVMU tentang puisi ya. Dan kali ini kita akan membahas puisi yang beda nih ya, merupakan pengembangan baru di dunia sastra Indonesia ya, yaitu mengenai puisi esai. Nah, Hani boleh diceritakan nih Hani, puisi esai itu tuh seperti apa sih? Puisi esai itu adalah genre baru dari puisi itu tersendiri, yang dimana puisi esai berangkat dari suatu kejadian fakta. Jadi ada berita faktanya terlebih dahulu, lalu kita jadikan sebagai cerita fiktif, yang dimana dalam cerita itu ada unsur puisinya juga di dalamnya gitu Kak. Nah, selain itu kita juga harus tambahkan catatan kaki yang berupa fakta kejadian tersebut, seperti link dari berita yang diberitakan, seperti itu Kak. Baik, jadi puisi itu diambil dari kisah kejadian nyata, Iya betul. namun diperhalus ya bahasanya. Iya, jadi dijadikan cerita fiktif. Iya, tapi ada unsur puisinya. Tapi ada unsur puisinya dan ada unsur seperti, karena itu dari kejadian nyata, seperti misalnya unsur kritisnya gitu, mengkritisi suatu peristiwanya ya. Tapi tetap harus ada ininya, sumbernya. Iya gitu betul, ya? sumber. Berarti seperti ini juga ya, seperti karya ilmiah ya? Iya betul, makanya kan ada namanya esainya itu. Esainya itu, iya esainya itu ya benar, esainya itu kan sebagai seperti penulisan esai karya ilmiah ya. Nah berarti biasanya kan kalau penulisan esai itu lumayan ya, ada ketentuannya harus berapa paragraf kah atau kata. Nah kalau puisi esai ini gimana? Kalau untuk yang aku ikutin itu puisinya terdiri dari 500 kata. Lumayan ya? Iya betul. 500 kata. Harus tuh minimal ya? Boleh kurang dari 500, tapi nggak boleh kayak terlalu kurang banget gitu loh. Maksudnya lebih bagus ya emang 500 standarnya. 500. Kalau lebih boleh? Kalau lebih boleh juga, tapi nggak yang selalu banyak. Iya, jatuhnya bukan puisi esai mini, jatuhnya puisi esai aja gitu kan. Oh, ini puisi esai mini 500. Iya. Berarti kalau puisi esai aja bisa yang lebih dari berapa? itu. Bisa lebih dari itu. Lebihnya itu berapa? Terbatas. Nggak terbatas. Nggak terbatas. Berarti benar-benar itu biasanya kalau esai bisa yang in-depth ya? Iya betul. Sampai lebih banyak lagi begitu ya. Gitu. Menarik iya. Nah itu tuh puisi esai ini kan juga pengembangan dari sastra ya. Ini nih awal mulanya hadir begitu kan dalam dunia sastra Indonesia itu bagaimana sih? Kapan sih sebenarnya hadirnya? Jadi puisi esai itu penggagasnya adalah Denny J.A. Nah beliau itu melahirkan puisi esai itu pada tahun 2012, dan ada bukunya ya, bukunya itu atas nama Cinta. Di situ puisinya itu menyangkut tentang isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat, tentang kemiskinan, kayak HAM gitu loh Kak. Hak asasi manusia yang dilanggar ya, seperti itu Kak. Menarik ya, berarti memang baru tahun 2012 Denny J.A. itu yang berkembang jadi sesuatu hal yang menambah ya dalam dunia sastra. Iya betul. Tapi ini juga masuk nggak sih ke dalam pendidikan saat ini, dalam pembelajaran misalnya di kampus atau gimana? Karena ini sifatnya baru, dan memang puisi esai ini juga baru juga masuk ke sekolah-sekolah itu, tapi belum menjadi kurikulum ya Kak. Karena di beberapa sekolah sudah dapat diterima dengan baik, tapi itu jatuhnya seperti ekstrakurikuler. Iya, ekskul. Itu di tingkat SMA berarti? Iya betul. Ada di beberapa sekolah Jakarta juga. Iya. Nah, yang menarik ini berarti bedanya puisi esai sama puisi non esai. Apalagi tadi kan ada mininya ya, 500 minimal, atau
pas lah ya, jangan terlalu banyak juga karena nanti jadi yang puisi esai yang panjang yang dalam gitu. Jadi bedanya apa sama puisi yang esai ya, yang kalau biasa? puisi yang biasa itu kadang kita diberatkan penulisannya harus memilih diksi, ya kan? Kita suka aduh gimana nih caranya supaya itu puisinya indah gitu. Kadang orang tuh membaca puisinya tuh nggak paham gitu kan, ini menceritakan tentang apa, karena menggunakan diksi-diksi yang mungkin orang banyak nggak tahu gitu ya Kak. Nah kalau di puisi esai ini kata-katanya yang dipilih itu lebih sederhana gitu. Orang yang bukan orang sastra tuh bisa tahu gitu, paham gitu, oh ini maksudnya kemana gitu kan. Kadang pun karena memang dari puisi esai itu berangkat dari kejadian fakta kan, berarti mereka sudah tahu gitu, sudah paham lah ceritanya itu seperti apa gitu. Mungkin karena dari puisinya ini tuh kayak mendramatisasi saja gitu kan. Mendramatisasi sebuah peristiwa ya? Iya betul. Baik. Oh jadi bedanya tuh di pemilihan diksi kata-katanya. Memang kan kalau bahasa sastra kan, bahasa puisi itu kan sangat seni ya, tinggi sulit, gitu iya, ya, betul. sulit gitu. Ini bahasanya yang Sederhana, sederhana gitu ya. Tapi ada unsur keindahan di dalamnya. Ada unsur keindahan di dalamnya. Iya, nah, biasanya biar kita, tapi memang kamu suka puisi ya? Iya Kak. Iya. Dari kapan kamu suka puisinya? Untuk karena baru-baru ini sih Kak. Sebelumnya tuh aku nulis yang biasa aja, kayak cerita-cerita pendek biasa aja sukanya gitu. Cuman karena kemarin baru ikut dan dinobatkan menjadi duta puisi esai, nah mulai kebuka kesukaannya tuh ke dunia puisi. Mulai membangun ya. Soalnya kan kalau orang suka nulis puisi suka dibilang jadi puitis gitu iya, kan, betul. puitis romantis gitu ya. Tapi ini kalau puisi esai itu romantisnya untuk ke peristiwa yang ada di masyarakat ya. Kita jadi aware dengan masalah sosial gitu. Nggak cuma kalau puisi kan identiknya tuh soal cinta-cintaan kan. Iya betul. Nah, iya. Gitu. Ini tuh juga kita tuh nggak cuma cinta Kak, karena memang ada misinya gitu, misi kemanusiaan yang dimana isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat itu kita ceritakan kembali di puisi esai itu gitu. Nah itu tuh menyalakan api, kayak kita tuh generasi muda tuh harus bisa aware lagi terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat kita gitu. Iya betul, jadi jangan apatis ya, Iya. egois, apa nggak peduli gitu kan. Tapi gimana ini dengan puisi peduli sama lingkungan sekitar, tapi jiwa-jiwa pujangganya juga ada ya. Gitu. Baik. Nah kalau misalnya puisi itu tuh ada nggak sih tipsnya biar kita tuh bisa nulis puisi? Atau ada yang bilang gini, katanya kalau misalnya lagi jatuh cinta tuh jago nulis puisi, emang benar gitu? Iya betul juga sih, juga kayak ya? galau-galau betul. Galau-galau juga biasanya, atau galau-galau putus cinta gitu ya? Biasanya seperti itu. Kalau misalnya tips dari aku ya dalam menulis puisi, kita tulis aja dulu apa yang dipikirkan oleh kita gitu. Dan nanti untuk memperindah tuh setelah tulisannya semua jadi, pasti nanti kayak ketemu gitu loh, bisa kesusun gitu. Oh ini nanti kayaknya yang ini kurang deh gitu, harus ditambahkan lagi, misalnya kayak gitu. Iya, akhirnya feel-nya tuh bisa dapat ya. Iya. Tapi kalau lagi kepikiran apa tentang dunia atau sok-sok pujangga gitu misalnya, itu langsung tulis aja. Iya, tulis aja dulu semuanya, apa yang mau dirasain tuh tulis aja dulu semuanya. Nggak usah takut salah atau nggak usah takut ini alay nih. Siapa tahu yang alay itu ternyata bagus. Iya, lebih bagus sih ya. Kadang bisa viral nanti ya. Baik, oke Hani, kita akan lanjut lagi. Tapi kita simak dulu ya yang model berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV Muhamka. Kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol seru bersama Hani nih seputar dunia puisi. Nah, Hani kan masuk sekarang semester 3 ya Hani ya? Iya, Kak. Di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia gitu nih. Kebetulan juga baru aja menjadi duta puisi esai ya. Iya, Gitu. Kenapa sih Hani suka puisi? Apakah memang apa ya, karena dari SMA atau dorongan dari keluarga atau apa tuh? Puisi secara umum nih, ataupun juga kenapa suka sama sastra gitu? Dunia sastra.
Mungkin karena aku lahir dari keluarga yang memang sastrawan juga kebetulan, jadi memang ngalir darahnya gitu, sastra gitu. Kalau misalnya untuk kesukaan, aku tuh awal mulanya tuh sukanya nulis-nulis aja gitu, kayak apapun hal-hal yang aku rasain itu tuh aku mulai dengan tulisan gitu. Aku nulis kayak gimana sih, kalau kita tuh biasanya suka buku diary kan, kalau misalnya nah iya itu kan aku suka. Cuman memang baru-baru ini untuk suka ke dunia sastra, termasuk ke puisi. Ya. Terus juga karena aku juga ngambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, memang setiap hari itu subuhannya ya puisi gitu. Iya, bahkan ada di mata kuliah tuh seperti kajian puisi, kayak tentang membahas puisi-puisi gitu. Jadi itu yang bikin aku mulai suka sama puisi. Oke, jadi gitu ceritanya ya, karena alhamdulillahnya keluarga juga suka sastra ya, jadi mendukung tuh, jadi support system yang utuh untuk bisa mencintai dunia sastra itu tadi ya. Ya, nah kalau awal mulanya nih, kamu bisa terpilih ataupun juga ikutan jadi duta puisi esai, itu gimana? Jadi waktu itu di bulan Agustus tahun 2024, karena memang tante aku yaitu Fatinha Mamah Rijal Syam juga dipilih menjadi kakak asuh ya Kak. Kalau misalnya bahasa lainnya mungkin mentor ya. Nah, kakak asuh itu kayak tersebar di seluruh, dari Sabang sampai Merauke gitu, khususnya tante aku tuh ya Fatinha Mama itu di Jakarta, bagian di Jakartanya gitu. Jadi ngajakin satu kakak asuh tuh untuk ngajakin 10 orang gitu kan Kak. Nah terus salah satunya diajakin aku gitu untuk menulis puisi esai mini gitu. Nah beliau juga mengajarkan bagaimana caranya gitu, seperti dari awal gitu sampai jadi gitu puisi esainya. Nah setelah diajarkan tuh dikasih contoh sama kakak asuhnya bagaimana salah satu puisi esai itu. Setelah itu aku bikin, karena memang disuruhnya tuh untuk buat 2 puisi gitu kan. Nah akhirnya aku bikin yang satunya itu mengenai anak bayi yang di daycare pension yang disiksa itu. Nah itu aku pilih satunya. Nah satunya lagi itu mahasiswi yang nabrak ibu rumah tangga yang terjadi di Pekanbaru Riau. Nah itu kan sampai meninggal akhirnya. Nah mahasiswinya itu dalam keadaan mabuk. Iya, pulang dari diskotik gitu ya, apa sih itu, dan ternyata setelah dicek positif narkoba juga gitu. Pantesan ya Allah. Nah ya dari 2 puisi itu alhamdulillah aku masuk ke 26 peserta terpilih terbaik dalam penulisan puisi esai gitu. Dari 26 peserta terbaik itu tulisan kami direvisi oleh Oki Madasari. Oki Madasari itu sastrawan juga, yang berkecimpung di salah satu komunitas puisi esai juga. Nah terus kita direvisi tulisannya, dan tulisan aku tuh direvisi sampai 4 kali. 4 kali? Iya, sampai 4 kali itu, sampai akhirnya menjadi tulisan yang utuh yang alhamdulillah dari 26 terpilih lagi sampai ke 11, dan itu yang mewakili nasional gitu. Jadi ya duta puisi esai. Duta puisi esai secara nasional ya? Secara nasional. Itu ada 11 orang itu? Iya, 11 orang dari Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Berarti kamu mewakili UHAMKA atau mewakili Jakarta? Iya, mewakili Jakarta, mewakili UHAMKA juga, alhamdulillah. Sekaligus mewakili UHAMKA dan sekaligus mewakili Jakarta ya? Iya, betul Kak. Alhamdulillah. Nah ini yang 11 orang ini dari kalangan apa saja tuh? Dari pelajar dan mahasiswa. Pelajar mahasiswa. Iya. Karena ada juga dari 11 itu yang dari Aceh juga SMA dia kebetulan, sama Papua juga SMA juga Kak. Situ juga ada mahasiswanya juga, terutama aku juga salah satunya mewakili UHAMKA tadi. Baik. Prosesnya tuh jadi berapa lama kira-kira proses pemilihan duta puisi esai sampai yang tadinya mungkin bukan pendaftaran, yang tadinya itu untuk puisi-puisi esai yang dinilai kan sangat banyak sekali ya, dan ketika disaring saja bahkan mencapai 181 ya. Iya betul. Sampai akhirnya 11
orang itu? Itu kalau dari awal, dari bulan Agustus Kak, sampai kemarin pengukuhan Duta Puisi Esai itu Desember, tanggal 14 Desember. Desember ya, Iya. lumayan ya mendebarkan, tapi Iya. akhirnya sesuai harapan Iya, hasilnya. alhamdulillah. Suatu kesempatan yang sangat luar biasa yang aku dapetin, karena aku tuh kayak gimana ya, anaknya tuh masih kurang percaya diri gitu, nggak yakin kalau misalnya tulisan aku tuh bisa terpilih sampai akhirnya juga menjadi Duta Puisi Esai itu awalnya gitu. Tapi alhamdulillah itu tuh terbayarkannya tuh Masya Allah gitu. Ya Allah ya. Iya. Selama ini kamu ada ikut komunitas sastra juga atau puisi gitu? Atau Aku baru bergabung di paling komunitas Wonderwit aja. Itu komunitas Yang ada di UHAMKA juga kebetulan. Iya. komunitas sastra atau seni. Sastra di itu aja baru juga enggak. Dan akhirnya gabung sebagai duta. Ini benar-benar peluang besar ya. Itu tugasnya apa aja nanti duta esai, puisi esai? Kalau untuk tugas pastinya yang aku ketahuin adalah pastinya kita jadi representasi dari puisi esai itu, gimana caranya kita menyebarkan kepada teman-teman yang lain gitu. Nah nanti tuh kita ada tugas bulanannya itu gimana caranya minimal tuh ngajakin anak 5 orang untuk menulis puisi esai itu seperti apa kayak gitu Kak. Iya. Kalau 500 kata ya, berarti itu bisa sampai berapa halaman kira-kira? 2 kurang lebih. Dua, Iya, 2. Jadi memang pemilihan apa saja sih yang dinilai untuk bisa menghasilkan puisi esai yang bagus? Penggunaan katanya Kak, penggunaan katanya, pemilihan kata ya pastinya, dan cerita yang dibawakan gitu, cerita unsur Temanya juga, topiknya ya. Berarti dari peristiwa yang kamu angkat itu kan tadi tentang seorang mahasiswa ya yang menabrak ibu-ibu sampai akhirnya meninggal. Itu dari situ kamu ubah lagi dengan menjadi cerita fiktif. Iya betul. Berdasarkan itu. Berdasarkan cerita faktanya tadi. Cerita faktanya. Menarik ya. Iya. Iya. Baik. Hani, kita akan kembali lanjut membahas tentang seputar puisi ini, termasuk juga puisi yang Hani bikin tuh tadi ya. Iya. Menarik sekali, tapi kita simak dulu yang lewat berikut ini. Mirsa, kembali lagi dalam Teras TV UHAMKA. Kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol sama Hani mengenai puisi esai, yaitu sebagai Hani yang merupakan duta puisi esai inovatif ya, bagaimana perannya dalam mengembangkan sastra Indonesia. Nah, Hani tadi kan udah cerita ya kronologi juga awal mulanya Hani ini bisa terpilih menjadi duta puisi esai, dan di situ juga ada pembinaan ya, bahkan karya naskah puisi esai Hani ini mengalami revisi sampai 4 kali. Iya, sampai 4 kali. Itu perbedaannya apa tuh yang Hani ketika Hani baca dari awal sampai akhirnya nih, wah ini yang terakhir nih yang bagus nih gitu. Iya. Awalnya itu di puisi aku ya Kak, itu tuh ada pemilihan diksinya tuh yang terlalu berat. Jadi disampaikan oleh yang Hani sampaikan tadi, mentor Hani itu Mbak Oki Mandasari itu, beliau bilang kayak kalau bisa tuh kita nulis itu di bagian awalnya yang dimana tuh orang tuh tetap mau dengerin dari awal sampai akhir gitu. Kalau misalnya awalnya udah bertele-tele tuh kadang orang sudah males gitu kan, katanya dibilang suka males nanti dengerin sampai akhirnya, langsung saja gitu. Kalau jadi nggak usah harus yang bertele-tele, jadi langsung aja mau sampaikannya seperti apa gitu awalnya. Nah di situ Hani udah kena revisi 1 kali. Terus di bagian penulisan sinopsis itu kan awal beritanya itu, berita faktanya, penulisannya tuh Hani juga masih banyak kata sambungnya tuh terlalu banyak, dan iya itunya tuh jika iya ataupun kayak gitunya apa tuh ya. terlalu banyak digunakan Kak, jadi dipersempit lagi gitu. Oh, itu harus dipangkas. Iya harus dipangkas. Iya mungkin seperti itu Kak untuk ya? revisiannya. Iya terus ada beberapa ternyata terindikasi tuh tipu
tipe penulisan. Iya, jadi Oh, kayak jadi- harusnya misalnya nulis kata, mungkin aku nulisnya lain gitu. Jadi kayak itu yang direvisi sampai tipe-tipe akhirnya ya. iya menjadi utuh gitu. Tapi Mbak Oki juga menyampaikan kepada aku tuh kayak misalnya puisi yang ditulis itu sudah bagus gitu penyampaiannya. Cuman Baik. ada beberapa yang kurang ya itu tadi. Baik ya. Nah, ini untuk karya ini terinspirasi dari kisah nyata, tapi fiktif, berarti nama-namanya disamarkan pakai nama Iya, samaran. wajib disamarkan karena kita nggak tahu nanti kalau misalnya kita udah jadi itu tulisannya terus pakai nama asli, orang yang kita tulis namanya tuh tidak terima, nanti kita bisa kena sanksi gitu loh. Ya Iya. kan? Nanti jatuhnya kayak pencemaran nama baik. Pencemaran Nah, nama itu baik. kita menghindari itu, makanya diganti namanya. Baik. Tidak nama asli. Tidak nama asli ya. Iya, tidak Berarti nama. yang menjadi poin ini puisi esai bagus itu bagaimana, dari poin apanya? Apakah dari merangkai kata-kata atau merangkai seperti dialog begitu ya, dari referensi kisah aslinya gitu? Iya, merangkai katanya sih Pak. Kata-kata Pastinya gitu dalam ya. penulisan puisi esainya yang dimana nanti orang tuh udah bisa lihat memang kayak tertarik lebih dalam lagi gitu dalam menulis, dalam melihat tulisan kita gitu. Gitu ya sih. Baik, Jadi oke. poin baik. Iya, tapi saya jadi penasaran nih, seperti apa sih puisi esai, dan sepertinya mungkin pemirsa juga penasaran nih. Kalau gitu boleh ya Hani bacain sedikit mungkin dari contoh puisi esai, karena kan kalau puisi yang non esai, yang puisi biasa kita dengar pada umumnya, yang romantis, puitis, biasanya kan memang ada apa pakemannya gitu ya, ataupun juga nggak terlalu banyak ya, nggak harus sampai 500 kata, dan ada unsur-unsur romantis atau pujangganya gitu. Nah, ini puisi esai seperti apa sih? Boleh silakan dibacakan ya Hani ya, boleh. sedikit aja. Oke. Ya, silakan. Senandung Malam yang Hilang, karya Rehani Iklas. Seorang mahasiswi, Marisa Putri, ditetapkan sebagai tersangka setelah menabrak seorang ibu rumah tangga, Renti Marningsih, hingga tewas pada Sabtu 3 Agustus 2024 di Pekanbaru, Riau. Yeyen, anak ibu rumah tangga yang tewas tersebut, mengungkapkan kepiluan di media sosial. Sinta tak pernah tahu hari itu akhir langkahnya. Di balik senyum lembut yang menyemai sebutir nasi, ia berjuang menyulam kasih demi keluarga. Namun nasib belum berpihak. Di jalan sepi, Sinta mengendarai sepeda motornya. Ia melihat bintang di langit, teringat pada harapan dan doa-doa yang belum terjawab. Namun, takdir gelap menghampiri. Lia, dengan sosok wanita yang terjerumus dalam kepalsuan, ia kehilangan kendali. Teguk miras dan narkoba menjadi kunci. Mobil yang ia kendarai melaju kencang, seperti malaikat maut yang tak terlihat, menabrak Sinta dengan keras, merobek keheningan malam. Luka tak hanya dalam tubuh, namun dalam hati. Tubuh terbaring dingin, berlumur darah dan kesedihan. Pemandangan tak terucap oleh kata, kucur pilu pada hati yang memandangnya. Di rumah, Alia putri Sinta menangis dalam layar media untuk ibunya yang telah hilang nyawa. Ungkap sesal dan kasih sayang diramu bersama. Ma, mengapa waktu merenggutmu begitu cepat? Apakah aku terlalu nakal hingga kau harus pergi? Dalam setiap desah nafasku, aku mencintaimu lebih dari kata-kata yang dapat kuucapkan. Engkau adalah bintang yang bersinar di malam gelapku, tapi kini hanya ada bayang-bayang kesedihan yang tersisa.
Jika aku bisa kembali ke pagi itu, aku akan menghentikanmu dari pergi. Aku akan mengikatmu dengan pelukan dan tidak akan membiarkanmu pergi mencari laut. Namun, semua hanya seandainya, dan seandainya tidak dapat mengubah kenyataan yang pahit. Dalam keputusasaan dan penyesalan yang mendalam, Alia berdoa, semoga engkau di sisinya dalam kedamaian yang abadi. Aku akan berusaha menjadi anak yang kuat, seperti yang kau inginkan. Selama kita terpisah oleh waktu, aku akan terus mencintaimu, Ibu. Persimpangan jalan, dua dunia bertemu dalam tragedi. Lia yang dikendalikan oleh gelapnya alkohol dan narkoba harus menghadapi konsekuensinya dari tindakan Sinta yang hanya menjalani hari-harinya dengan penuh cinta, menjadi korban dari malam yang tak mereka minta. Dan Alia, anak yang tersisa, menulis ungkapan dalam kesedihan, menunggu hari ketika mereka bisa bertemu lagi di langit yang lebih cerah. Jakarta, November 2024. Wow, keren sekali Hani. Alhamdulillah tadi setelah mendengarkan pembacaan puisi esai dari Hani ya, dan juga pemirsa tentunya jadi mendapatkan gambaran dan juga pencerahan. Oh, seperti ini tuh ya puisi esai, bedanya sama puisi yang non esai gitu. Ternyata tadi kan di awalnya ada dibacakan narasinya dulu atau sinopsis ya, dan ada seperti semacam dialog gitu, terus juga ada ritmenya yang tadinya awal permulaan, terus agak sedikit tinggi gitu, nadanya tinggi, terus agak melemah pembacaannya, dan akhirnya menemui klimaksnya dari diksinya, dari alurnya juga gitu. Jadi ya satu kesatuan tuh yang benar-benar sempurna ya. Jadi dan juga ada unsur mengkritisi di dalamnya. Begitu bagus sekali. Baik Hani, kita akan masih membahas tentang puisi esai ini, tapi kita simak dulu yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu UHAMKA. Kita lanjut kembali membahas mengenai puisi esai bersama dengan Hani. Dan tadi Hani juga sudah membacakan contoh puisi esai yang dibuatnya, sangat bagus sekali. Nah Hani, kalau menurut kamu nih sebagai duta puisi esai Indonesia juga yang alhamdulillah telah berhasil ya terpilih dari sekian banyak kandidat, dan Hani juga masuk dari 11 duta puisi esai yang ada. Apa sih kontribusi yang diharapkan dari hadirnya puisi esai ini tentunya dalam dunia sastra Indonesia kita? Kalau yang aku harapkan ya, ini adalah genre baru yang dimana aku berharap supaya puisi esai ini dapat diterima baik dengan masyarakat luas gitu. Nah, karena puisi esai ini bukan hanya sekedar puisi biasa, tapi puisi esai ini juga adalah panggilan untuk kita semua supaya bisa aware atau peduli lagi terhadap isu-isu sosial yang terjadi di sekitar masyarakat kita, yang dimana terutama untuk generasi muda Kak, karena generasi muda ini kan kadang udah kayak rasa kepeduliannya itu kurang ya Kak. Nah dari puisi esai ini bisa dimulai untuk mereka bisa menumbuhkan kembali sikap kepeduliannya terhadap apa-apa saja yang terjadi di masyarakat kita gitu. Nah mungkin itu saja. Iya, jadi bisa menambah warna baru ya dalam khasanah dunia sastra Indonesia gitu. Nah apa nih yang akan kamu lakukan juga, karena kan baru nih ya tugasnya, aku mengemban tugas sebagai duta puisi esai untuk tentunya bisa mengenalkan ini ke masyarakat, terutama juga Gen Z, anak muda bisa suka gitu. Kalau yang pertama yang aku lakukan adalah mungkin nanti aku akan bekerja sama dengan berbagai pihak di kampus terlebih dahulu, karena mungkin yang cakupan yang bisa aku jangkau yang paling dekat itu kan pasti di kampus dulu ya Kak, teman-teman kampus. Terus nanti mungkin aku juga bisa bekerja sama dengan komunitas yang ada di kampus, terutama itu komunitas yang udah aku
uh, gabung terlebih dahulu yaitu komunitas Vanderwijk, minta bantuan sama mereka untuk bagaimana caranya memperkenalkan terlebih dahulu puisi esai itu seperti apa, penulisannya itu nanti seperti bagaimana gitu. Nanti kalau misalnya orang-orang sudah tahu, teman-teman sudah tahu, di UHAMKA sudah tahu kalau misalnya puisi esai seperti apa, mungkin baru nanti aku akan ajak mereka untuk mencoba menulis puisi esai di situ gitu. Karena memang dari tugas menjadi duta puisi esai itu juga kan karena menyebarluaskan ya Kak, sama mengajak juga tadi sama yang seperti aku sampaikan bahwasanya kita juga diminta untuk minimal itu mengirimkan 5 karya tulis dari teman-teman yang udah aku ajarkan gitu. Nah gitu Kak. Iya, jadi juga harus bisa mengirimkan 5 orang itu Iya, tadi ya, betul. untuk lebih mengenalkan puisi esai Iya. yang ada. Baik, kamu melihatnya tantangan apa nih dan juga peluang apa yang ada untuk mengembangkan puisi esai ini? Kalau untuk tantangan ya itu tadi ya, karena emang ini genrenya baru, jadi banyak orang yang belum tahu tentang puisi esai itu seperti apa, dan itu menjadi tantangan aku untuk mengenalkannya gitu, mempromosikannya seperti apa. Dan kalau misalnya untuk peluangnya sangat besar ya Kak, karena ya kembali seperti yang tadi dijelaskan bahwa puisi esai ini gimana caranya kita untuk menumbuhkan api kemanusiaan gitu. Betul. Yang ya Kak, dimana misinya itu kan sangat baik gitu untuk kita, apalagi untuk generasi muda supaya bisa lebih peduli lagi terhadap masyarakat sekitar apa yang terjadi gitu. Betul. Nah itu peluangnya supaya diterima oleh masyarakat luas ya, terutama generasi muda. Ya. Kalau boleh tahu role model kamu ataupun mungkin ada sastrawan yang kamu suka itu ada? Aku siapa? Lagi suka-sukanya dengan tulisan dari Chairil Anwar yang dimana beliau tuh sangat berani dalam menyampaikan aspirasinya ya kan, untuk yang hal-hal yang dia tulis itu benar-benar sangat menginspirasi buat aku sih Kak gitu. Bagus ya. Aku Kak lagi seneng baca puisi Chairil Anwar. Baik ya. Dan dia juga nyoroti permasalahan sekitar juga kan. Dan ini sangat rileks juga kan dengan puisi esai yang memang kita harus melek dengan peristiwa sekitar yang ada gitu kan ya. Baik. Nah, Hani boleh juga nih kasih pesan ya buat teman-teman pemirsa TVMU, terutama generasi muda, gimana untuk bisa peduli dengan lingkungan sekitar, dan juga bagaimana untuk bisa juga mungkin ikut nih terlibat dalam puisi esai ataupun dunia sastra, menghidupkan kembali dunia sastra Indonesia di tengah arus modern yang merebak gitu, gempuran dari budaya-budaya luar misalnya. Silahkan. Mungkin untuk pesan dan kesannya dari aku adalah untuk generasi muda, terutamanya kita tuh kan memang dituntut sebagai kalau bisa untuk role modelnya kan di masyarakat luas adalah kita harus peduli gitu dengan lingkungan sekitar, dan bagaimana caranya ya melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu gitu, karena memang di sini tujuannya Hani memperkenalkan puisi esai. Nah, untuk supaya bisa peduli itu ya mungkin bisa bergabung, bisa menulis puisi esai gitu kan. Iya, bisa mulai menulis puisi esai ya, dan bergabung juga untuk teman-teman di UHAMKA ya. Iya, untuk teman-teman UHAMKA bisa ikut mulai menulis puisi esai. Iya, baik, terima kasih Hani atas pesan-pesannya, sharing-sharingnya tadi, dan juga edukasinya untuk mengenalkan puisi esai kepada kita semua yang tadinya saya pribadi sendiri juga nggak tahu nih puisi esai seperti apa gitu, juga karena ini hal yang baru kan, tapi alhamdulillah jadi tahu, dan pemirsa TVMU juga jadi tahu betapa ini menambah khazanah dunia sastra di Indonesia ya. Tentunya juga ini sangat inovatif sekali dalam pengembangan sastra di Indonesia. Selamat ya Hani ya, selamat mengemban tugas sebagai duta puisi esai Indonesia. Sukses selalu, tetap semangat Hani. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama, terima kasih Hani.
Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Kita sudah mendapatkan pencerahan mengenai puisi esai dari Hani. Dan kini tiba waktunya saya Vini Auliani bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.